Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Fitria. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses Islamisasi di Indonesia. Nah, pada umumnya proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia ini berlangsung sangat amat damai. Nah, oleh sebab itu, akhirnya ajaran agama Islam ini diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia, baik itu dari kalangan raja, bangsawan, ataupun rakyat biasa. Nah, penyebaran Islam dengan sangat damai ini dapat kita lihat dari bagaimana cara-cara yang dilakukan pada saat itu. Nah, adapun jalur-jalur atau cara-cara penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia ini ada melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan dengan jalur politik. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, cara penyebaran ajaran agama Islam yang pertama adalah melalui jalur perdagangan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Indonesia ini terletak dalam jalur perdagangan dunia yang amat sangat strategis, terutama di daerah Selat Malaka. Nah, akhirnya hal ini membuat para pedagang dari negara-negara timur, barat, ataupun tenggara itu berbondong-bondong untuk datang ke Indonesia. Nah, pada saat itulah para pedagang muslim banyak yang datang ke Indonesia yang kemudian melakukan kerjasama dengan para raja ataupun bangsawan ataupun rakyat biasa yang ada di Indonesia. Nah, selama para pedagang tersebut melakukan perdagangan di Indonesia, mereka juga tidak lupa untuk melakukan penyebaran ajaran Islam yang mereka anut. Nah, banyak dari para pedagang tersebut yang akhirnya juga menetap dan membuat perkampungan di Indonesia ini yang biasa disebut atau kita kenal ini dengan nama Kampung Pekojan. Nah, pada saat itulah akhirnya banyak para pedagang muslim yang menyebarkan ajaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Penyebaran agama Islam yang kedua adalah melalui jalur pernikahan. Nah, pada saat itu perekonomian dari para pedagang muslim itu statusnya lebih baik daripada orang-orang pribumi. Nah, hal ini akhirnya menarik para orang-orang pribumi ataupun anak-anak raja dan bangsawan untuk menikah dengan sebelum mereka menikah dengan para pedagang muslim, anak-anak raja atau bangsawan ini atau orang-orang pribumi itu diminta untuk bersyahadat terlebih dahulu atau memeluk ajaran agama Islam. Hasil dari pernikahan inilah nantinya akan lahir keturunan-keturunan muslim lainnya. Selain itu juga anak-anak raja yang telah memeluk ajaran agama Islam ini memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mengajak para anggota kerajaan lainnya memeluk ajaran agama Islam. Nah, akhirnya pada saat itu yang notabene kerajaan itu bercorak Hindu ataupun Buddha akhirnya berubah menjadi kerajaan Islam. Cara penyebaran agama Islam selanjutnya adalah jalur pendidikan. Penyebaran agama Islam yang semakin meluas ini akhirnya mendorong munculnya para mubalik dan ulama pada saat itu. Nah, para ulama dan mubalik ini pada saat itu menyebarkan ajaran agama Islam dengan melalui pendidikan. Mereka mendirikan pondok-pondok pesantren di daerah-daerah. Nah, pada saat itu anak-anak muda itu berdatangan untuk menuntut ilmu di pondok-pondok tersebut. Dan kemudian setelah menuntut ilmu di pondok tersebut, mereka itu balik ke kampungnya ataupun ke daerahnya masing-masing dan kemudian menyebarkan ajaran agama Islam yang telah ia tuntut di pondok tersebut. Dan akhirnya dari hal inilah ajaran agama Islam mulai tersebar luas di daerah-daerah terpencil ataupun daerah-daerah terpelosok. Penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui jalur kesenian. Masuknya ajaran agama Islam itu juga melalui jalur kesenian, di mana peran para wali songo atau para sunan ini amat sangat berpengaruh. Pada saat itu, para sunan itu mengakulturasikan ajaran agama Islam dengan kesenian-kesenian yang berkembang di Indonesia. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, dan Sunan Muria. Pada saat itu mengakulturasikan ajaran agama Islam dengan kesenian gending Jawa, di mana syair-syair dari isi gending tersebut
diisi dengan nasihat-nasihat dari ajaran agama Islam. Ada juga Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang kulit sebagai sarana untuk penyebaran agama Islam. Selanjutnya ada jalur politik. Pada saat itu, pengaruh dari seorang raja itu sangat berperan penting dalam proses Islamisasi yang ada di Indonesia. Karena apabila seorang raja itu memeluk ajaran agama Islam, maka secara otomatis rakyatnya itu akan mengikuti ajaran agama yang dianut oleh rajanya. Nah, oleh sebab inilah akhirnya karena banyak para raja yang memeluk ajaran agama Islam dan rakyatnya juga mengikuti, maka semakin tersebar luaslah ajaran agama Islam di Indonesia. Karena pada dasarnya notabene pada saat itu Indonesia ini banyak terdiri dari kerajaan-kerajaan. Penyebaran ajaran Islam selanjutnya adalah melalui jalur tasawuf. Nah, sama halnya dengan kesenian-kesenian yang sudah banyak berkembang di Indonesia pada saat itu, ilmu ajaran tasawuf ini juga berkembang pesat di Indonesia. Nah, di mana telah banyak ditemui para sufi, yang mana para sufi ini akhirnya akan menyebarkan ajaran agama Islam dengan mengakomodir nilai-nilai budaya yang telah berkembang pada saat itu dengan mengkodifikasikannya sebelumnya dengan ajaran agama Islam. Kemudian nantinya akan disebarluaskan dengan menyesuaikan pola pikir dari masyarakat pada saat itu yang notabene memeluk ajaran agama Hindu agar mudah dipahami oleh mereka. Nah, itulah jalur-jalur atau cara-cara penyebaran proses Islamisasi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.